Dia tidak menyangka Deva akan memaksa Satria untuk meledakkan diri. Perlu diketahui seorang master guru tidak akan meledakkan diri dengan mudah, karena master guru adalah orang-orang yang berkeluarga. Jika dia meledakkan diri, itu berarti seluruh keluarganya juga akan menghilang dari dunia. Kali ini Deva sepertinya pasti mati. Seorang kepala keluarga berkata dengan ringan. Master guru meledakkan diri. Radius ratusan meter di sekitarnya tidak akan menyisakan makhluk hidup. Sebaiknya, tunggu diperiksa dengan lebih jelas dulu, baru dibicarakan lagi. Aku selalu merasa Deva ini tidak akan mati dengan mudah. Naven berkata dengan perlahan. Naven tahu identitas Deva yang sebenarnya, sedangkan kekuatan Deva dapat berkembang begitu cepat juga bukan karena berlatih teknik kultivasi jahat. Ini ada hubungannya dengan rahasia yang ingin dia ketahui. Dia mengurung adik perempuannya selama 20 tahun dan tidak membunuh Esther hanya untuk mengetahui rahasia ini. Dan rahasia ini mungkin tersembunyi di dalam tubuh Deva. Benar, kita bicarakan lagi setelah diperiksa dengan jelas. Kalian kembalilah dulu. Arthur mengibaskan tangannya dan beberapa kepala keluarga bela diri itu pun pergi. Setelah mereka pergi, 7 orang berpakaian hitam berjalan masuk. Ketujuh orang itu mengenakan pakaian serba hitam. Bahkan penutup kepala mereka juga berwarna hitam. Hanya sepasang mata mereka yang terlihat. Namun tatapan mata mereka tidak berkilau. Mereka bahkan tidak berkedip. Seperti orang mati yang tidak bersuara sama sekali. Berhadapan dengan 7 orang berpakaian hitam itu, Arthur mengeluarkan foto Deva dan meremasnya dengan pelan di tangan. Foto itu seketika terbakar. Target kalian bertujuh adalah dia. Tangkap dia hidup-hidup untukku. Arthur memerintahkan kepada 7 orang berpakaian hitam itu. 7 orang berpakaian hitam itu mengangguk dan berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Alasan mengapa Arthur tidak membunuh Deva dan ingin menangkapnya hidup-hidup karena dia menginginkan kristal naga yang ada di dalam tubuh Deva. Saat pertarungannya dengan Satria, di atas kepala Deva muncul seekor naga emas yang membuat Arthur sangat terkejut. Jadi dia mengubah rencananya dan berniat menangkap Deva hidup-hidup agar bisa mengambil kristal naga lalu membunuhnya. Pada saat ini Deva menatap Satria dan orang-orang keluarga Harman yang sudah hancur menjadi serbuk dan merasa sedikit menyayangkannya. Satria adalah master guru yang memiliki inti emas. Jika bisa mendapatkan inti emasnya, maka akan sangat berguna bagi kultivasi Deva. Namun sekarang Satria sudah menjadi serbuk. Inti emasnya juga sudah tidak ada lagi. Selanjutnya dia harus mencari cara untuk menemukan Robin. Robin adalah dalang sebenarnya di balik semua ini. Walau kau melarikan diri ke ujung dunia, aku juga akan menemukanmu. Matanya, tatapan mata Deva penuh dengan tekad. Keluarga Harman sudah ditangani. Namun ada satu hal lagi, yaitu bisnis dan sumber daya keluarga Harman di kota Gama yang sangat besar. Semua itu perlu diambil alih dan diurus oleh seseorang. Deva sendiri tidak punya waktu, jadi dia harus mencari orang lain untuk mengurusnya. Namun lembah tanpa bayangan sudah dipindahkan ke lembah iblis oleh Deva. Jaraknya sedikit jauh, jadi tidak bisa mengambil alih bisnis raksasa milik keluarga Harman. Jika meminta keluarga Wijaya, yang mengambil alih juga tidak cocok, karena keluarga Wijaya hanyalah keluarga bisnis. Mengambil alih bisnis keluarga bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh keluarga Wijaya. Belum lagi fakta bahwa banyak hal yang tidak dimengerti oleh keluarga Wijaya. Di saat Deva sedang berpikir, benaknya tiba-tiba teringat pada satu orang, Lionel. Keluarga Raya juga merupakan keluarga bela diri yang terkenal di kota Gama. Dan Lionel adalah orang yang baik dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Jadi Deva berharap keluarga Raya akan turun tangan dan mengambil alih bisnis raksasa milik keluarga Harman. Sedangkan untuk Rafael, Deva percaya dia tidak akan berani mempunyai niat untuk mencelakainya lagi. Memikirkan hal ini, Deva pergi menuju keluarga Raya. Baru berjalan 2 langkah, dia menyadari sepertinya ada orang yang sedang diam-diam mengawasinya. Deva menyebarkan kesadaran spiritualnya dan segera menemukan ada seorang tetua dari aliansi seni bela diri yang berada tidak jauh darinya.
dan mengawasinya diam-diam. Deva menyeringai dan tidak membalikkan badannya, lalu berkata dengan dingin, "Mengendap-endap seperti itu, tidak seperti karakter aliansi seni bela diri. Karena sudah datang maka keluarlah." Perkataan Deva membuat tetua dari aliansi seni bela diri itu terkejut dan akhirnya berjalan keluar dengan waspada. "Apakah kau datang untuk memeriksaku sudah mati atau belum?" Deva menatap tetua dari aliansi seni bela diri itu dan bertanya. Tetua aliansi seni bela diri itu menunjukkan raut wajah yang sedikit jelek, namun dia tetap menganggukkan kepalanya. Di hadapan Deva dia tidak berani merahasiakan apapun. Deva baru saja membunuh Satria. Ingin membunuh dirinya hanyalah masalah satu tamparan. Deva yang sekarang bukan lagi Deva yang beberapa bulan lalu. Beberapa bulan lalu saat Deva bertarung dengan August, para tetua aliansi seni bela diri meremehkan Deva. Namun sekarang saat menghadapi Deva, mereka semua harus menundukkan kepalanya dengan hati-hati. Ini adalah kekuatan. Di hadapan kekuatan absolut, kau harus menundukkan kepala. Kembali dan beritahukan kepada Arthur. Aku Deva masih hidup dengan baik. Suruh dia buat persiapan, karena aku akan pergi ke aliansi bela diri secara pribadi. Deva menatap tetua aliansi seni bela diri yang menunjukkan ekspresi panik, berkata sambil tersenyum dingin. Setelah selesai berkata, Deva berbalik dan pergi. Tidak menyerang tetua aliansi seni bela diri itu sama sekali. Deva masih memerlukannya untuk kembali dan melapor kepada Arthur. Melihat punggung Deva yang sudah jauh, tetua aliansi seni bela diri itu baru menghela nafas lega. Anak ini terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan. Tetua aliansi seni bela diri itu menyeka keringat dingin di keningnya, lalu bergegas berbalik pergi. Di keluarga Raya di Kota Gama, saat ini keluarga Raya sudah tidak semakmur sebelumnya. Keluarga Harman dan keluarga Raya adalah saingan. Setelah Satria keluar dari pengasingan, semua keluarga yang awalnya terikat dengan keluarga Raya mulai memisahkan diri dari keluarga Raya. Rafael duduk di aula utama, memandang kediaman keluarga Raya yang menyedihkan dan raut wajahnya tampak sedih. Ayah, Satria sudah mati. Dia dibunuh oleh saudara Deva. Pada saat ini Lionel berjalan masuk ke aula utama dan berkata kepada Rafael. Rafael yang mendengarnya tersentak kaget. Dia tahu dengan jelas kekuatan Satria. Walau dia dan Satria bertarung, dia belum tentu menang. Namun peluang Satria untuk menang sedikit lebih besar. Sekarang sepertinya Satria sudah dibunuh oleh Deva dan dia semakin tidak menjadi lawannya Deva. Sekarang Rafael sangat menyesal. Menyesal karena dia begitu serakah dan berniat membunuh Deva demi mendapatkan harta karun yang ada pada Deva. Hal ini perbuatannya yang paling disesalkan seumur hidup. Dia tahu jika bukan karena Lionel, target selanjutnya yang akan dibunuh oleh Deva adalah keluarga Raya. Meskipun saat terakhir kali Deva menerjang ke keluarga Harman, dia membentuk kesepakatan sementara dengan keluarga Raya. Namun, Rafael masih menyesal karena jika dia tidak serakah dan dengan hubungan antara Deva dan Lionel, keluarga Raya pasti akan mendapatkan bantuan dari Deva. Deva yang sekarang bukan lagi Deva yang dulu. Bisa membunuh Satria, menjadikan Deva sebagai salah satu bintang muda yang paling menjanjikan di generasi muda. Dan mereka, keluarga Raya, kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Deva karena keserakahan. Rafael tahu, dalam waktu dekat, Deva pasti akan mendapatkan posisi yang membanggakan di komunitas bela diri Kota Gama, bahkan di komunitas bela diri seluruh Arunika. Tuan besar, Tuan Deva ada di luar dan ingin bertemu. Saat ini seorang bawahan keluarga Raya masuk dan melapor. Tuan Deva? Tuan Deva yang mana? Rafael bertanya dengan bingung. Deva Colin, yang memiliki hubungan baik dengan Tuan Muda. Bawahan itu menjawab. Mendengar Deva datang, Rafael tiba-tiba berdiri dengan kaget. Jantungnya mulai berdebar-debar. Karena dia tidak tahu apa tujuan Deva datang kemari. Deva baru saja membunuh Satria, lalu segera datang ke keluarga Raya. Apakah dia datang untuk membunuh dirinya? Raut wajah Rafael menjadi sedikit jelek. Ayah, ayo keluar dan lihat dulu. Aku percaya saudara Deva tidak akan menyerangmu. Lionel berkata dengan penuh keyakinan.
Rafael mengangguk. Sekarang dia hanya bisa keluar untuk melihat terlebih dulu. Apakah ini berkah atau bencana? Tidak akan terhindar. Rafael berjalan keluar dengan Lionel. Saat Lionel dan Rafael berjalan keluar, mereka melihat Deva yang sedang berdiri di depan pintu dengan berlumuran darah. "Saudara Deva, apakah kau terluka?" Lionel tampak terkejut dan segera melangkah maju untuk memeriksa luka di tubuh Deva. Deva tersenyum ringan. "Ini hanya luka kecil." "Tuan Deva, aku punya beberapa obat luka emas yang bagus di dalam, serta pil pemulih energi. Aku akan segera menyuruh seseorang untuk membawakannya." Rafael juga melangkah maju dan berkata kepada Deva dengan penuh hormat, "Kepala keluarga raya, tidak perlu. Ini hanya luka kecil, akan segera sembuh." Deva berkata dengan rasa berterima kasih. Mendengar nada bicara Deva, Rafael menghela nafas lega di dalam hatinya dan segera menyamping lalu membuat isyarat mempersilakan. "Tuan Deva, ayo silakan masuk ke dalam." Deva berjalan masuk ke villa keluarga raya. Rafael yang secara pribadi menuangkan air untuk Deva. Deva sebenarnya menyadari kepanikan di dalam hati Rafael dan hanya tersenyum ringan. "Saudara Deva, aku dengar kau sudah membunuh Satria." Lionel bertanya pada Deva. Deva menganggukkan kepalanya. "Sudah." Namun dia meledakkan dirinya. Meledakkan diri? Lionel dan Rafael sama-sama tercengang. Mereka tahu kekuatan yang dihasilkan dari seorang master guru yang meledakkan diri. Satria meledakkan diri dan Deva baik-baik saja, hanya sedikit terluka ringan. Ini sudah cukup menunjukkan kekuatan Deva. Kalau begitu, apakah Robin juga terbunuh oleh ledakan diri Satria? Lionel bertanya dengan penasaran. Robin melarikan diri. Namun walau dia melarikan diri ke ujung dunia, aku akan menemukannya. Deva menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu sangat disayangkan. Robin benar-benar sangat jahat. Jika dia melarikan diri, kau harus lebih berhati-hati." Lionel mengingatkan Deva. "Terima kasih banyak saudara Lionel atas peringatannya." Deva mengangguk lalu melanjutkan perkataannya. "Saudara Lionel, kedatanganku ke keluarga raya kali ini karena ingin keluarga raya mengambil alih bisnis serta sumber daya milik keluarga Harman. Kau juga tahu keluarga Harman memiliki bisnis raksasa. Banyak keluarga bela diri yang sedang mengincarnya. Sekarang Satria sudah mati. Jika bisnis keluarga Harman tidak segera diambil alih, maka akan diambil oleh orang lain. Aku tidak mempunyai waktu untuk mengurusnya. Sedangkan bisnis-bisnis ini juga tidak terlalu berarti bagiku. Jadi aku berharap saudara Lionel bisa mengambil alih." Setelah Deva menyelesaikan perkataannya, Lionel dan Rafael seketika tercengang, terutama Rafael. Deva tidak datang untuk membuat perhitungan dengannya. Dia sudah merasa sangat beruntung. Dia sama sekali tidak menyangka Deva akan memberikan penawaran yang begitu menguntungkan bagi keluarga raya. "Saudara Deva, apakah yang kau katakan benar? Perlu diketahui bisnis milik keluarga Harman merupakan salah satu yang terbaik di seluruh kota Gama." Lionel bertanya dengan sedikit tidak percaya. "Tentu saja benar." Deva tersenyum ringan. "Saudara Deva, karena kau begitu mempercayaiku, aku juga tidak bisa mengatakan apapun lagi. Kedepannya asalkan saudara Deva buka mulut, aku Lionel bersedia melakukan apa saja untukmu. Tidak akan ragu-ragu." Lionel menatap Deva dengan penuh semangat, matanya sampai merah. Sedangkan Rafael tampak sangat malu dan segera berlutut di hadapan Deva dengan suara gedebuk. Deva tercengang dan segera melangkah maju untuk memapah Rafael. "Kepala keluarga raya, apa yang sedang kau lakukan?" "Tuan Deva, aku tidak pernah melakukan kesalahan seumur hidupku, tetapi aku merasa malu pada Tuan Deva. Kedepannya aku Rafael akan menjadi pion Tuan Deva dan semua orang di keluarga raya siap mendengarkan perintah Tuan Deva. Jika aku Rafael berani melakukan hal-hal yang tercela lagi, langit dan bumi tidak akan membiarkanku." Saat ini Rafael sangat terharu dengan kemurahan hati Deva dan tidak sabar untuk menampar dirinya sendiri. "Kepala keluarga raya terlalu serius. Aku dan saudara Lionel adalah teman. Dia juga tidak jarang membantuku. Kami hanya saling membantu satu sama lain." Deva berkata dan tersenyum ringan. Deva tidak tinggal lama di keluarga raya. Setelah membicarakan beberapa hal, dia segera pergi.
Dia harus pergi ke lembah iblis dan melihat apakah 4 tetua iblis sudah pulih. Di lembah iblis, saat ini Steve mengumpulkan semua orang. Hari ini, 4 tetua iblis akan keluar dari pengasingan, dan Steve berniat membawa pasukan untuk bertarung hidup dan mati dengan keluarga Harman. Steve tahu bahwa peluangnya mungkin kecil, tetapi dia tidak takut. Deva sudah mati. Steve tidak akan tetap hidup begitu saja. Dia harus membalaskan dendam Deva. Pintu besar menara setan perlahan-lahan terbuka. 4 tetua iblis berjalan keluar. Saat 4 tetua iblis melihat Steve membawa semua orang dan berjaga di depan pintu menara setan, mereka tercengang. "Tuan Steve, apa yang terjadi di sini?" Amon bertanya pada Steve. Raut wajah Steve tampak suram dan terdiam sejenak, karena dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya pada 4 tetua iblis. Setelah beberapa saat, Steve angkat bicara. "Penguasa lembah Amon, Tuan Deva sudah meninggal." Perkataan Steve seketika membuat 4 tetua iblis terdiam di tempat. "Steve, omong kosong. Tuan Deva mana mungkin meninggal? Sudah berapa lama kami berada di dalam menara?" Salomo memaki Steve. "Kalian sudah berada di dalam menara selama 1 bulan lebih. Dan selama 1 bulan ini, Tuan Deva bersembunyi di wilayah selatan. Namun tetap saja dia berhasil ditemukan oleh kepala keluarga Harman, Satria. Lalu dia membunuh Tuan Deva." Steve menggertakkan giginya dan berkata dengan sedih, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana kau mendapatkan berita ini?" Amon tampak tidak percaya dan bertanya. "Satria sendiri yang mengatakannya. Dia bahkan memposting mayat Tuan Deva ke forum bela diri. Aku sudah mengumpulkan semua orang dan sedang menunggu kalian keluar untuk pergi membalaskan dendam Tuan Deva." Steve berkata. Sosok Amon goyah dan dia hampir saja terjatuh. Nathan yang berada di belakangnya yang memeganginya. "Keluarga Harman, aku akan membuat mereka membayar darah dengan darah." Sepasang mata Amon membelalak karena marah. Api kemarahan di dalam dirinya sudah membara. Robin membawa orang untuk menyerang semua orang di lembah iblis. Sekarang Satria membunuh Deva. Ini adalah hutang darah yang harus dibayar dengan darah. "Satria, persetan dengan seluruh leluhurmu. Ayo, kita pergi dan bunuh bajingan ini sekarang untuk membalaskan dendam Tuan Deva." Salomo menggertakkan giginya dan berteriak marah. "Benar, membunuh keluarga Harman, membalaskan dendam Tuan Deva. Bunuh 1 maka kita impas, bunuh 2 maka kita mendapat untung 1. Daniel juga menimpali. Amon berusaha keras untuk menenangkan dirinya, lalu setelah beberapa saat dia baru berkata, "Keluarga Harman memiliki kekuatan yang sangat besar. Sekarang jika kita pergi, maka sama saja dengan mengantar diri ke kematian. Tuan Steve, kau dan pasukanmu tetaplah tinggal di sini. Jangan mengantar diri ke kematian dengan sia-sia. Kami berempat saja yang pergi." Steve yang mendengarnya seketika tercengang. "Penguasa lembah Amon, jika kalian berempat pergi, bukankah itu juga mengantar diri ke kematian dengan sia-sia? Ada begitu banyak orang di sini. Kita masih bisa bertarung dengan keluarga Harman. Jangan khawatir, tidak satu pun dari kami yang takut mati. Karena sudah memilih untuk pergi, maka kami sudah memiliki tekad untuk mati." Amon mengibaskan tangannya. "Tuan Steve, jangan salah paham. Aku tidak mengatakan kalian takut mati. Aku hanya tidak ingin kalian mengantar diri ke kematian dengan sia-sia. Kami berempat saja yang pergi sudah cukup. Pada saat-saat kritis terakhir, kami berempat akan meledakkan diri." Steve mendengar 2 kata meledakkan diri, seketika tercengang. Biasanya tidak banyak ahli bela diri yang akan memilih untuk meledakkan diri, karena setelah meledakkan diri, yang tersisa hanyalah abu dan asap. Tidak ada lagi yang tersisa, bahkan mayat sekalipun. Sedangkan seorang master guru meledakkan diri, itu lebih menakutkan lagi. Steve menatap Amon dan tidak tahu harus berkata apa. Dan sekejap mengerti mengapa Amon tidak membiarkan mereka ikut. Seorang master guru meledakkan diri, tidak akan ada yang tersisa di radius ratusan meter di sekitarnya. Jika mereka pergi, maka pada akhirnya juga akan berubah menjadi abu. "Benar, kami bisa meledakkan diri. Lagi pula nyawa kami diselamatkan kembali oleh Tuan Deva. Jadi kebetulan bisa pergi bersamanya." Salomo berkata dengan lantang.
Steve menggertakkan giginya. Tatapan matanya dipenuhi dengan rasa hormat.